Sebelumnya kalau lihat dasar kolam itu walaupun airnya nggak begitu jernih itu masih kelihatan, tapi sekarang udah nggak kelihatan, bahkan ikannya pun nggak kelihatan yang berenang di dasar. Sebenarnya lumutnya nggak tebel ya teman-teman, waktu semalam itu lumutnya nggak tebel dan ya normal-normal aja, cuma dari airnya gitu. Berarti mungkin emang satu-satunya cara yang lebih efisien dan hemat itu pakai. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Riro27. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahi keberkahan. Di video kali ini aku baru aja potong rambut. Tapi bukan itu yang mau aku bahas. Jadi aku mau bahas tentang kolam grooming aku. Kan ada dua. Jadi di salah satunya itu baru aja ada kejadian yang luar biasa. Coba aku tunjukin dulu ya. Jadi ini penampakannya teman-teman, kolamnya bundar ya. Tapi bukan gitu ya. Yang mau dibahas bukan gitu, emang dari awal bundar. Mungkin kalau lebih urutan mendetailnya kita flashback ke beberapa minggu ke belakang aja ya. Jadi aku udah siapin videonya. Sekarang kita mundur ke beberapa minggu ke belakang. Oke. Kondisi air sekarang jadi kehijauan. Kalau di tong ini kelihatan lebih jelas ya. Sebelumnya kalau lihat dasar kolam itu walaupun airnya nggak begitu jernih itu masih kelihatan. Tapi sekarang udah nggak kelihatan, bahkan ikannya pun nggak kelihatan yang berenang di dasar. Udah 2 hari ya. Jadi ini mau aku coba kuras ganti air karena mungkin nitratnya itu udah tinggi dan jadinya alganya makin banyak, karena ini dari awal emang belum pernah dikasih bakteri starter yang berulang ya, maksudnya yang continue, dan juga lampu UV nya juga nggak nyala gitu. Oke. Nih buang ke sana. Satu hari setelah diganti air sekitar 50% lebih ya teman-teman. Ini kondisinya ternyata masih sama aja kayak sebelumnya. Masih dasarnya pun nggak kelihatan ya. Jadi semalam kan diganti air sekitar 50% lebih, itu udah mendingan lah, ikannya udah kelihatan, dasarnya udah lebih kelihatan. Tapi ternyata ini sore harinya masih kayak sebelumnya. Jadi ini aku mau coba lagi, aku rajinin ganti air. Nah ini 2 tong mekanis sama pompanya aku kuras, nanti aku isi lagi, karena kalau diganti 50% lagi juga waktu dan listrik juga ya untuk pompa airnya. Oke, nanti aku update di hari berikutnya. Update di malam hari berikutnya ya. Jadi ini aku buang airnya sampai
bottom drain itu, batas bottom drain kira-kira mungkin sekitar 80%-an ini diganti airnya. Nanti dasarnya kelihatan, ikannya juga kelihatan ya. Ternyata ikannya ada yang perutnya gemuk banget gara-gara hijau, jadi nggak kelihatan kemarin ya. Ini aku isi sekarang jam 7.20, berarti mungkin nanti nggak bakal full ya, mungkin sampai jam 10-an aja aku nyalain airnya. Nanti dilanjut besok paginya lah, sekitar mungkin habis sahur aku nyalain lagi. Semoga nanti bisa membaik ya, alga belumnya bisa normal gitu, jadi kualitas kejernihan airnya bisa terjaga lagi. Mana nggak kelihatan ya, nah itu tuh jantan itu, tapi perutnya gede dan ngisi banget. Yang oranda-oranda sisa kacenya sama RGF 1. Oke, sekian dulu update-nya. Nanti besok aku bakal update lagi. Terima kasih. Halo teman-teman, ini sore hari setelah semalam diganti air sekitar 80% ya. Kalau tadi pagi aku lanjutin ngisi airnya itu, dia ya lebih baik ya untuk kejernihannya dibanding sekarang. Aku juga kurang ngerti ya, jadi ketika sore hari itu kemungkinan sih karena intensitas matahari, sinar mataharinya yang tinggi itu, dia jadi alganya itu lebih apa ya, reproduksi lagi gitu. Yang tadinya udah dibuang lewat air diganti dengan air baru, sekarang bisa tumbuh lagi ya. Kalau sekarang ini sih masih pakai selang, ini aku isi air baru dari filter sini, nanti luber di sebelah sana itu. Yang kayak teman-teman lihat ya, airnya kalau ini sih nggak, di kamera HP mungkin nggak begitu jelas ya, tapi kalau dilihat pakai mata langsung itu dasarnya nggak kelihatan ya. Sebenarnya lumutnya nggak tebel ya teman-teman, waktu semalam itu lumutnya nggak tebel dan ya normal-normal aja, cuma dari airnya gitu. Berarti mungkin emang satu-satunya cara yang lebih efisien dan hemat itu pakai lampu UV lagi ya. Oh ya, dan ini ternyata ada anakannya ya. Beberapa hari kemarin itu aku nemu anakan, nanti mana yang kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya kalau di HP. Itu nah silau ya. Nah itu tuh nggak begitu kelihatan ya kalau di kamera HP ternyata. Jadi ada beberapa anakannya, nggak tahu anakannya yang mana ya, karena nggak ngebreed, nggak sengaja ngebreed ya gitu. Oke, mungkin sekian dulu update-nya teman-teman. Aku coba sampai beberapa hari lagi, apakah akan membaik atau bagaimana, nanti aku update lagi. Terima kasih. Nah teman-teman semua, jadi itulah yang terjadi selama beberapa minggu ke belakang ya. Jadi
kondisinya itu kena alga bloom, dan sekarang hasilnya begini, udah lebih baik. Ini sebenarnya sebelumnya ini lebih jernih lagi ya teman-teman, karena aku kepengen bikin video, jadi aku ganti air lah sekitar 50%. Malah jadinya airnya rada-rada apa ya, rada-rada kurang, apa itu namanya, kurang jernih, karena kotoran-kotorannya ternyata yang mengendap di lumut di bawah itu pada apa, ngapung gitu ya teman-teman. Untuk ikannya jelas sudah kelihatan ya, ternyata kalau nangani alga bloom itu rekomendasi tercepat adalah pakai lampu UV ya teman-teman. Jadi di kolamku ini pakai 2 lampu UV Yamano 11 watt ya. Sengaja pakai 2 karena ini volume airnya 3 ton lebih, jadi pakai 2 biar cepet gitu. Terus di sini ya bening, cuma di kolamnya itu nunggu apa, kotorannya settle aja dulu lah, turun nanti dia bisa jernih lagi ya. Sayangnya kemarin aku nggak videoin sih ya, karena belum sempet. Kalau di sini jernih ya, ini emang karena ada atap plastik UV-nya, jadi nggak begitu jelas ya, beda kalau kolam satunya nggak pakai atap plastik, malah itu lebih jelas airnya ya. Tapi kalau dilihat pakai mata langsung sih jelas ya teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi buat teman-teman yang punya tank atau kolam baru, untuk masalah alga bloom atau bakteria bloom itu adalah hal yang wajar terjadi ya, karena airnya itu belum mature, jadi ekosistemnya belum terbentuk secara baik ya. Jadi sebenarnya perlu sabar aja ya. Tapi karena aku ini untuk kebutuhan konten video dan ya kepengen lihat ikannya, jadi ya aku butuh cara cepat gitu. Dan ternyata cara cepatnya adalah pakai lampu UV ya. Walaupun diganti air itu lebih mungkin hemat biaya ya, nggak perlu kos untuk beli lampu UV, tapi nyatanya lebih cepat pakai lampu UV ya. Jadi itu pengalaman yang terjadi di kolam aku ya. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang terjadi di kolam ini. Jadi ada hal lain, itu ikannya pada apa namanya, netas, dan lumayan gede tuh. Itu mungkin ini ada puluhan ya teman-teman. Aku nggak ngitung karena awalnya niatnya aku biarin aja ya. Mana nih, lumayan banyak tuh, ada berapa itu, ada, wah, di bawah sih ya, di bawah pada ngumpul di bawah. Jadi awalnya aku itu biarin aja, jadi di chamber itu, di sana itu tong, aku lihat cuma beberapa ekor lah, nggak begitu banyak kayak sekarang ini. Jadi ya udah aku biarin aja, paling mentok-mentok selamat 1-2 ekor gitu, kayak yang di kolam sana itu. Ternyata yang berhasil survive lumayan banyak, ada puluhan kurang lebihnya lah, dan bisa tumbuh gede juga ya teman-teman. Jadi aku nggak pakai kutu air, cuma kemarin itu baru aku kasih cacing sutra ya, karena ngasih makan itu yang ikan-ikan yang dorsalnya pada ada apa, patah itu, aku
coba kasih cacing sutra kan, karena katanya kalau kondisi seperti itu pakannya dikasih pakan hidup ya. Ya aku coba, aku masih menerapkan teori-teori yang ada di luar sana gitu. Nah itu kembali lagi ke anakannya. Anakannya makan, ikut makan ya. Jadi kemarin pakai ini ya. Nah ini saringan teh ini pakai yang ukuran berapa ya? Duh aku lupa, nanti aku linknya aku coba cantumin ya. Linknya ada, aku link pembelian yang ini gede nih. Ini buat berapa ya, berarti 2 gelas cacing sutra itu masih muat jauh, belum, paling keisi setengah aja teman-teman. Jadi ini rekomen buat kalian yang ngasih cacing sutra banyak terus ditinggal kerja atau apa gitu, ini rekomen. Kalau yang sebelumnya aku pakai itu kan yang lebih kecil ya, jadi aku habis ngisi lagi itu beberapa kali. Tapi kalau pakai ini sekali ngisi aja muat. Nah untuk ikannya ya kemungkinan itu tumbuhnya itu dari makan lumut ya teman-teman. Kemungkinan besar dari makan lumut dan sisa-sisa pelet. Jadi kan aku bikin yang telur kukus itu teman-teman, telur kukus aku kasih tiap pagi ya. Jadi kemungkinan dari sisa-sisa itu sama sisa-sisa peletnya ya, yang remah-remahan ikan makan itu, terus yang nanti dimakan sama bayi-bayi kokinya ini. Kalau sekilas aku lihat sini dari kaliko ya teman-teman, karena warnanya udah muncul, ada tadi warna kalikonya ya, tapi yang putih juga ada ya. Nggak tahu sih dari hasil anakan yang mana, karena di sini ada red white sama sakura ya. Jadi mungkin red white mix sakura atau gimana, nggak tahu lah. Nah terus rencananya sih ikan ini, anakannya ini masih tetap di sini aja. Aku belum ada rencana untuk dipisah di tempat lain, karena ya tempatnya belum ada ya teman-teman, yang tempat yang luas maksudnya ya. Kalau akuarium sih ada, tapi kayaknya kurang proper gitu kalau diisi banyak. Aku pengennya yang luas lagi gitu. Nah teman-teman, terus apalagi ya, jadi ini aku masih dalam pertanyaan di dalam hati, asik. Jadi kolam di sini itu jernih, kelihatan nggak? Nah kolam di sini itu jernih ya, begini airnya jernih ya. Kalau lumut tipis-tipis tah, padahal ini atapnya cuma separuh aja teman-teman, separuh aja ini, tapi kualitasnya lebih jernih ya dari kolam yang satunya. Padahal di sana itu lampu UV-nya itu udah lama mati teman-teman, mungkin berapa ya, 4 bulan atau berapa lah, itu udah lama mati teman-teman. Tapi kondisi airnya ini masih sejernih ini. Nah aku nggak tahu ini karena apanya ya. Kemungkinan pertama sih ya, aku ini masih dugaan. Jadi pertama karena ada gibisepnya. Kenapa gibisep? Karena dia makanin lumut di sini ya. Jadi lumut-lumutnya nggak tumbuh apa namanya, overgrow ya gitulah istilahnya, apa sih ya, nggak tumbuh berlebihan. Jadi dia spora-sporanya itu nggak terhanyut ke airnya ya teman-teman, gitu ya kurang lebihnya ya. Cuma di sana dan di sini aja, ini 2 tong ini di bagian atasnya ada alganya ya, tapi di sini masih terkontrol lah hitungannya ya, masih tipis-tipis karena ada
Gibicep atau alga eater lainnya ya. Sementara di kolam yang bulat itu aku sengaja emang nggak kasih, karena itu sengaja buat selingan ikan kokinya ya, dan ternyata emang berguna buat ikan-ikan yang kecil gitu teman-teman. Dan dugaan yang kedua itu karena ini udah mature, jadi ekosistemnya udah terbentuk ya teman-teman, karena umurnya juga udah lebih dari 1 tahun teman-teman. Sementara kolam yang bulat itu paling baru jalan 3 bulanan ya, dari Januari, sekarang Maret akhir ini. Kemungkinan itu sih ya. Jadi kalau kondisinya, aku juga belum tahu sih teman-teman yang lain kolam outdoornya tanpa lampu UV apakah bisa tetap jernih juga atau enggak, aku belum tahu ya. Setauku ya tetap masih pakai lampu UV gitu, supaya airnya tetap jernih dan alganya terkontrol gitu. Tapi di kolam ini enggak pakai itu ya. Sekarang, sebelumnya pakai ya. Tapi emang kalau di fase-fase awal aku rekomendasiin itu lampu UV teman-teman, baik terutama buat yang outdoor ya, mau outdoor mau pakai atap atau nggak pakai atap, selama intensitas mataharinya itu masih kena, itu rekomendasi tetap pakai lampu UV teman-teman. Karena ya melihat yang terjadi di kolam bulat itu, walaupun pakai atap tapi ternyata tetap kena alga bloom ya, dan diganti air beberapa kali pun, mau 80% pun tetap akhirnya nanti kena lagi. Jadi tetap rekomendasi pakai lampu UV di awal setup gitu. Nah, oke, mungkin sekian dulu teman-teman videonya yang mau aku bagikan. Itu jadi kolam ini jadi ada 2 kolam, kolam kotak dan kolam bundar, masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Mungkin di kolam teman-teman ada cerita lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.